Selamat siang semuanya. Kembali lagi di Awaza Official, tentunya channelnya Cerita Misteri. Teman-teman, kali ini saya akan bacakan sebuah cerita misteri yang sudah diemailkan ke email Awaza Official. Ini datangnya dari Mas Kusman. Di Mas Kusman ini dia menceritakan tentang dirinya. Dia sempat dimintai tolong sama sahabat lamanya untuk mengantarkan sahabatnya itu ke sebuah pesugihan yang sudah tidak asing lagi, yaitu di Gunung Kawi, teman-teman. Jadi Mas Kusman ini pernah dari kecil dia bersahabat dengan namanya Mas Arde. Nah, mereka berdua ini sudah terpisah lama. Si Mas Kusman ini tinggal di Jawa Timur, sedangkan Mas Ade ini dia tinggal di daerah Jakarta, teman-teman. Terus akhirnya suatu hari Mas Ade ini dia pulang, teman-teman. Dia ketemulah sama si Mas Kusman ini. Mereka berdua bercerita bahwa si Mas Ade ini dia menceritakan keluarganya lagi hancur. Jadi istrinya lagi di luar negeri, terus sekarang dia tinggal sendiri di Jakarta, teman-teman. Dan ternyata si Mas Ade ini adalah terlilit hutang yang banyak, teman-teman. Singkat cerita, berceritalah Mas Ade ini bahwa dia ingin mencari pesugihan, teman-teman. Nah, karena dia kan kebetulan tinggalnya kan di Jawa Timur, paling dekat yaitu di Gunung Kawi. Sebenarnya si Kusman ini dia nggak mau, teman-teman, dia nggak mau mengantarkan Ade ini ke Gunung Kawi karena kan dia berpikir niat jahat itu kenapa harus saya bantu seperti itu. Tapi karena si Arde ini mendesak ya, teman-teman, dia mendesak, ayolah minta tolong, karena dia sahabat kecilnya dari kecil maksudnya ya sama si Kusman ini. Akhirnya dia mau mengantarkan si Arde ini ke Gunung Kawi. Singkat cerita, berangkatlah mereka dari Surabaya ke Gunung Kawi daerah Malang sana, teman-teman. Perjalanan kurang lebih sekitar 3 jaman, sampailah dia ke Gunung Kawi. Sesampai di sana, teman-teman ya, sesampai di sana mereka ini mengendarai mobil, teman-teman ya, mengendarai mobil punyanya si Ade itu tadi. Terus mereka tanya, karena kan mereka berdua belum pernah sempat ke sana ya, teman-teman ya. Mereka tanya kepada para ojek di situ, Pak, kalau mau ke Gunung Kawi kemana? Akhirnya ditunjukin lah ke sana, Pak. Emang jalannya itu dia kecil sekali, teman-teman ya, jalannya berkelok, terus kanan kirinya hutan. Sampailah dia ke Gunung Kawi. Di sana disambutlah dengan Pak Kuncen, atau Pak Kuncen ini yang menjaga sana, teman-teman. Ngobrol lah mereka bertiga. Si Ade ini mengutarakan untuk niatnya untuk mencari pesugihan. Si Kusman ini dia cuman mendengarkan aja, karena kan dia nggak punya hajat untuk ikut pesugihan itu tadi, teman-teman ya. Akhirnya si Kusman ini dia melihat dari jauh si Ade ini disuruh duduk di situ, kan ada arca, teman-teman ya. Kayak gitu, ada arca, terus di situ ada patung kera yang besar itu. Nah, si Ade ini disuruh duduk di situ. Ternyata di sana juga banyak orang-orang yang lagi mencari pesugihan, teman-teman. Jadi dia kayak disekat-sekat seperti itu ya, mungkin agak privasi mungkin ya, tapi memang banyak, teman-teman ya. Bahkan dari luar pulau-pulau pun dia ada, teman-teman ya, seperti itu, karena sudah terkenal ya, teman-teman ya. Nah, ritual pertama yang
dilihat sama si Kusman ini, dia kan melihat dari jauh. Si Arde ini dikasih minum sama dikasih makan mangkok, yang ditaruh mangkok teman-teman. Kalau si Usman lihat dari jauh ya mungkin 5 meteran dari si Arde itu melaksanakan ritual itu, ternyata air yang di gelas yang dikasihkan si Arde itu ternyata keluar dari kencingnya kera tadi teman-teman ya. Mungkin kalau si Arde dia nggak akan kerasa teman-teman ya, cuman kalau si Usman ini lihat dari jauh, wah dia itu dikasih air minum sebenarnya air putih, tapi itu diambil dari kencingnya si kera yang tadi itu teman-teman, kera yang Arda itu tadi. Nah, karena si Usman ini agak penasaran, dia agak mendekat, dia melihat mangkok yang dikasihkan kuncen kepada temannya si Arde itu, ternyata isinya adalah cacing yang masih hidup sama ulet teman-teman. Jadi ya masih bergerak-gerak gitu teman-teman ya. Cuman si Arde ini dia melihatnya itu dia cuma seperti sebuah mie yang enak seperti itu. Dia makan dengan lahapnya. Cuman si Kusman ini dia merinding karena kok bisa ya dia dikasih makan cacing sama ulet seperti itu, sama minumnya juga air kencingnya kera tadi teman-teman. Selang beberapa saat setelah ritual selesai, maka pulanglah si Usman ini sama Arde. Perjalanan dia cerita sama si Arde tadi, kamu tahu nggak yang kamu makan apa? Mie ayam toh, enak sekali. Itu tadi adalah cacing sama ulet. Barulah ini si Arde ini dia kayak kaget, wah kok bisa seperti itu. Cuman karena si niatnya si Arde ini sudah bulat untuk mencari pesugihan, dia berpikir wah biarlah seperti itu. Akhirnya di perjalanan dia cerita, kamu dikasih syarat apa untuk menjadi kaya teman-teman? Si Kusman tadi ngomong sama temannya si Arde tadi, ternyata dari pihak pesugihannya tadi itu dia itu menumbalkan anak teman-teman. Jadi menumbalkan anak dari yang ngambil pesugihan tadi teman-teman. Akhirnya singkat cerita, si Arde ini dia kembali ke Jakarta, terus si Kusman ini tetap ada di Surabaya teman-teman. Selang beberapa bulan, 4-5 bulan sama 6 bulan, itu si Arde ini pulang lagi ke Surabaya teman-teman. Dia ketemu lagi sama si Kusman itu. Ternyata kali ini dia kelihatannya memang dia kaya sekali. Jadi dia pulang dengan bawa mobil yang sport seperti itu, sama dia bawa istri teman-teman. Istrinya ini lagi mengandung besar, jadi ya mungkin sudah 8 bulan 9 bulan seperti itu. Akhirnya dia cerita, ketemu lagi, wih kamu sudah sukses ya Ada ya. Ya Ada ini dia ketawa-ketawa karena kan dia tahu si Kusman ini kayaknya itu dari pesugihan itu teman-teman. Sambil si Ada ini dia bawa bawa tas koper, terus dikasihkanlah tas koper ini ke si Kusman tadi ini, buat kamu karena kamu sudah nganterin saya. Karena si Kusman ini merasa berdosa, dia nggak mau nerima tasnya ini. Sudahlah, saya nggak mau nerima karena saya tahu itu uang apa. Karena si Ade ini dia memaksa, akhirnya si Kusman ini menerima uang itu, terus dia nggak belanjain uang itu, ditaruhlah uang itu di lemarinya saja seperti itu. Nah, selang beberapa bulan ini kan si Ade ini pulang ke Surabaya, karena itu kan di rumah orang tuanya teman-teman, di rumah orang tuanya yang dia kan asli Surabaya terus orang ke Jakarta. Nah, ini dia rencananya mau melahirkan, yang istrinya tadi kan mau melahirkan
anaknya di Surabaya sambil nungguin anaknya lahir baru balik ke Jakarta seperti itu. Selang sebulan kan genap usia kandungannya istrinya si Ade ini kan dia 9 bulan teman-teman. Maka waktu itu tibalah saat kelahirannya teman-teman. Begitu saat kelahiran ternyata anak yang dilahirkan ini teman-temannya dia sudah meninggal teman-teman. Jadi dia dilahirkan dalam keadaan sudah meninggal teman-teman. Terus si Usman ini kan karena dia sahabat, dia datanglah dia ke sana ke rumah si Ade itu, terus dia ngobrol, anak kamu meninggal ya? Iya. Si Usman ini tahu karena kan ya sebelumnya kan tahu bahwa tumbal pesugihannya itu adalah harus anak kandung dari yang minta pesugihan itu. Karena si istrinya ini dia nggak tahu apa-apa, dia menangis sejadi-jadinya. Kalau si Ade dia tegar aja karena dia tahu pasti nanti anaknya ini akan meninggal dunia teman-teman. Seperti itu teman-teman. Akhirnya singkat cerita si Ade ini dia balik lagi ke Jakarta. Dia balik ke Jakarta, terus istrinya juga balik ke Jakarta. Si Gusman ini lama dia teringat uang yang dikasihkan sama si Ade tadi teman-teman. Uangnya kan masih ada di lemari. Nah perlahan-lahan dia buka teman-temannya, ternyata uang itu berubah menjadi daun teman-teman, daun, dan di dalamnya itu ada bekas kayak bulu-bulu kera teman-teman. Jadi kayak kera yang ada bulunya yang jatuh-jatuh itu terdapat di dalam koper yang dia kasihkan si Ade tadi teman-teman. Akhirnya dia kaget teman-teman. Oh ternyata emang uangnya ini dia karena uang pesugihan, dia bukan uang asli teman-teman, dia berubah menjadi daun itu tadi teman-teman. Nah akhirnya si Usman ini dia telepon sama si Ade ini, telepon, dia menceritakan, Ade kamu tahu nggak uang yang kamu kasihkan ke aku ternyata itu berubah menjadi daun. Dari situ si Ade pun baru ngeh kalau selama ini dia yang dapat uang dari pesugihannya itu dia belikan apa-apa itu berubah menjadi daun. Seperti itu teman-teman. Singkat cerita si Ade ini dia memutuskan untuk mengakhiri perjanjiannya di Gunung Kawi itu teman-teman. Dia sudah nggak mau lagi menjadikan anaknya sebagai tumbal, dan anehnya kekayaan yang dia dapat yang begitu cepatnya itu dia juga hilang begitu cepat teman-teman. Jadi si Ade ini kemudian dia balik seperti semula, dia tidak punya apa-apa. Mobil sport yang dia beli waktu itu pakai yang uang pesugihan itu dia juga kejual teman-teman, sama rumah, buku, semuanya yang dari pesugihan itu hilang teman-temannya. Dari situlah si Ade mulai sadar bahwa untuk mencari pesugihan itu harus dibayar mahal dengan nyawa, dan endingnya juga kita akan menjadi seperti semula lagi, seperti itu teman-teman. Saya kira cukup seperti itu aja teman-teman obrolan misteri kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman.